Oke, ketemu lagi di channel saya Budi SV77. Di video sebelumnya saya udah review mobil saya dipakai taksi online selama 2 tahun. Dan mobil itu posisinya juga kredit dan mungkin kelar 3 tahun lagi ya. Doain aja. Jadi pertanyaannya yang sering ditanyakan itu, Bang, kredit mobil untuk taksi online ketutup nggak? Nah, ini pertanyaan ini yang paling sering ditanyakan. Dulu saya pernah bikin konten tentang kredit mobil untuk taksi online, tapi nggak nemu jawaban. Tapi di video kali ini saya udah nemu jawabannya. Jadi jawabannya itu bisa 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 tidak. Gimana ya? Bisa, maksudnya ada yang bisa, ada yang enggak gitu loh. Jawabannya itu bisa dan tidak lah, intinya begitulah ya. Gue jadi keder. Kenapa bisa dan kenapa tidak? Nah, ya buktinya banyak yang lunas dari taksi online, itu berarti bisa. Dan sampai saat ini saya juga masih berjalan, ya mudah-mudahan nanti lunas sampai 3 tahun sampai 5 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Terus kenapa nggak bisa? Ya karena dari orangnya, mungkin kerjanya males atau terlalu banyak ini pengeluaran daripada pemasukan, kayak gitu ya, besar pasak daripada tiang gitu. Jadi semuanya itu tergantung dari kitanya gitu. Kalau kita emang bener-bener apa ya, kerja serius, ya bisa konsisten gitu, bisa. Tapi kalau kerjanya anggot-anggotan, males-malesan, ya nggak bakal bisa gitu loh. Jadi semuanya itu tergantung dari diri kita gitu. Terus apa namanya, oh mungkin karena saya di bandara jadi ketutup. Nggak juga, teman saya ada kredit 5 juta sebulan main di kota, ya ketutup kok sampai saat ini. Jadi bukan tentang di bandara atau di reguler ya, semua itu tergantung dari kita. Kalau emang dasarnya males, mau di bandara juga nggak bakalan ketutup gitu, mau di bawah apalagi gitu. Jadi semuanya itu tergantung dari kita, dari apa ya, niat kita lah dan semangat kita. Kalau memang males-malesan mau di mana aja, mau kerja apa aja, ya nggak bisa gitu loh. Emang dasarnya pemalas gitu, udah nggak usah mikirin yang aneh-aneh kalau udah jadi pemalas itu. Jadi kalau orang itu kan ini ya apa, bisa ngukur kemampuan gitu loh, dihitung nih buat keluarga berapa, buat mobil berapa gitu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu, nanti akan ya terbang apa ya, rungkat gitu loh. Setelah ngambil, jangan apa ya, jangan gegabah gitu loh. Jadi saya punya solusinya ini. Solusinya itu yang paling tepat, tes dulu. Tes dulu narik pakai mobil sewaan. Di situ kan banyak tuh ya, kayak apa ya, banyak lah rentalan mobil itu, banyak yang resmi, ada yang tidak resmi, yang mungkin dari temen atau dari kerabat itu ada gitu. Dites dulu aja. Itu kan ada yang sehari 160, kalau di bandara ini ada yang 180, 190 sekarang. Terus ada yang macam-macam lah itu ya. Dites dulu, narik selama 3 bulan. 3 bulan itu kebayar nggak tuh sewaan? Terus masih ada sisa nggak tuh? Nah itu kan bisa dihitung ya, eh, kelebihannya gitu kan. Kalau misalkan sewa itu bisa 3 bulan kebayar, harusnya bisa nyicil. Karena sewa itu kan, anggaplah 150 paling murah ya, 150 itu kali 30, 4,5 juta. Ya bisa kalau ngeredit di kisaran segitu. Apalagi kalau yang sewanya 190, mungkin hampir 6 juta, malah 5 juta lebih. Kalau itu kebayar, harusnya ngeredit kebayar juga gitu loh. Cuman ya itu yang saya bilang tadi, tergantung dari kitanya mau nggak gitu loh, apa, konsisten nggak kerjanya gitu. Kalau kerjanya nggak konsisten, terus males-malesan, banyakan nyendernya, ya jangan coba-coba, daripada mobil ketarik, DP hilang ya kan gitu. Jadi
dicoba aja dulu pakai mobil rental atau mau sewa ke temen atau ke saudara gitulah. Kalau itu lancar baru tuh dihitung, wah ternyata bisa nih gitu di online ini ngeredit, sisanya dihitung buat keluarga dan buat sewa itu udah kebayar dan masih sisa lah gitu ya, itu kan bisa dihitung lah gitu. Kalau misalkan cuman tebak-tebakan, bismillah, semangat, terus ngeredit langsung terjun taksi online, ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Kalau ngelihat di YouTube, di sosial media, kok pendapatannya banyak. Makanya saya bilang itu tergantung dari orangnya dan tergantung rezekinya gitu. Kalau emang rezekinya ya pasti bisa gitu loh. Sebenarnya sih dari semangat kita ya, dari niat kita kerja lah gitu loh. Kalau bener-bener niat fokus ya bisa. Buktinya saya bisa ini sampai saat ini, ya mudah-mudahan sampai ke depan nanti bisa gitu loh. Ya penting konsisten dan tetap semangat kayak gitu. Ya itu ya jawabannya itu ada di sewa itu tadi. Sewa dulu banyak kok di sini tuh, 80% mobil sewaan kok. Itu seharinya 190 gitu. Itu harusnya bisa ya kalau untuk kredit sendiri, karena 190 itu kalau kali 30 hari itu hampir 6 juta ya. Coba dihitung berapa itu. Kalau 200 kan 6 juta ya. Kalau 190 berarti ya hampir lah, pokoknya hampir segitu. Harusnya kan kalau kredit 5 juta bisa. Nah, teman saya juga baru ngambil Avanza, dia main camat. Camat itu area ya, taksi online yang di situ-situ aja gitu loh. Bisa kok ketutup gitu. Cuman dia ngambil semua kan, harus diambil semua. Dari dia pendapatan rata-rata ya sekitar 700 sampai 800. Kalau Sabtu Minggu itu di atas 1 juta karena nggak macet dia. Makanya kalau taksi online ini pantang untuk libur di hari libur gitu kalau saya ya. Karena itu hari merdekanya taksi online. Karena apa? Nggak macet. Nah, itu kita bisa ambil di mana kemana aja ambil itu. Apalagi kalau Gokar area eh, taksi online area rame gitu ya, ada Gokar, ada Grab area rame kayak gitu, itu pasti enak karena di situ-situ aja dan nganternya juga cepet, bisa ngejar poin juga gitu loh ya. Jadi itulah jawaban dari saya, mungkin itu lebih masuk akal, harus dicoba dulu. Jangan karena ngelihat mungkin selama ini banyak jadi korban, eh, ngelihat di medsos kok penghasilannya gede, nekat lah ngambil, ternyata pas di perjalanan nggak sesuai ekspektasi gitu, terus kecewa, marah-marah. Sebenarnya itu apa ya, bisa inilah, bisa dikoreksi gitu ya, apa salahnya di mana. Nyatanya orang bisa kok, kita nggak bisa gitu. Kalau saya sih prinsipnya kalau orang bisa saya harus bisa gitu loh gitu. Jadi jangan berpikiran apa namanya, pendapatan orang banyak tapi kita iri. Nah, itu jangan punya pikiran seperti itu. Kalau orang punya pikiran iri dengki sampai mati, nggak bakalan pernah sukses gitu loh. Kenapa banyak orang sukses gitu? Karena dia setiap ada orang yang lebih dari kita gitu ya, kita pelajarin gitu loh. Kalau nggak, jangan sungkan-sungkan kita tanya gimana caranya. Itu baru orang calon orang sukses gitu loh. Kalau kita belum apa-apa ngelihat pendapatan orang udah iri, terus udah hatinya udah sakit lah, udah pokoknya benci, dengki gitu ya, sampai mati nggak bakal pernah sukses. Karena apa? Ya nggak akan mau belajar. Orang lihat aja udah gedek, apalagi mau belajar gitu loh. Tapi kalau orang yang calon orang sukses, dia kalau ada orang sukses dia akan nanya gimana sih caranya, jangan gengsi gitu. Nah, itu baru bisa gitu. Kalau saya sih mungkin banyak ya yang eh, berhasil lah setelah lihat-lihat konten saya ya. Contohnya yang dekat aja lah, yang saya kenal kayak Sulaiman, yang tadinya tukang macul, ada kok di konten saya itu, sekarang bisa punya velos. Tadinya itu kerjanya serabutan. Coba cek di konten saya yang
dari zero to hero tuh. Jadi zero to hero. Dulu badannya kecil, kurus, hitam, sekarang gemuk tapi masih hitam sih. Sorry man, tapi dia semangatnya itu luar biasa gitu. Makanya semuanya itu tergantung dari kitanya, semangat apa enggak dan niat apa enggak, kayak gitu ya. Jadi walaupun banyak yang apa ya terinspirasi dari saya, terus istilahnya nggak kenal saya pun nggak masalah gitu loh. Kalau saya sih orangnya nggak apa ya, nggak haus yang wah makasih ya makasih, nggak, biasa aja. Saya mah orang berbagi itu suatu kebanggaan lah buat saya, apalagi bisa bantu orang kayak gitu ya. Nggak banyak, nggak sedikit yang apa ya, maksudnya gimana ya, banyak juga yang nggak seneng gitu ya. Itu sih eh, bebas-bebas aja. Kalau saya sih yang penting saya nggak apa ya merugikan atau yang gimana, saya sih nggak terlalu mikirin ya. Namanya orang pasti ada yang seneng ada yang enggak. Ya mungkin gitu aja ya. Saya mau makan ini, lapar, baru juga nyampe ini, cuman mau bikin konten dari kemarin belum sempat makanya ini saya sempetin ya. Ya itu aja, saya doakan mudah-mudahan rezekinya tetap lancar. Yang penting tetap semangat kerjanya, jangan malas-malesan. Kalau malas-malesan itu saya paling malas ngebilangin orang malas itu. Iya, karena percuma mau dibilangin kayak gimana dasarnya malas ya malas gitu loh. Ada gitu, udah kerja di sini, udah kerja di bandara, nggak males lah, ngeluh lah, di bawah ngeluh lah, gini ngeluh lah, tapi nanya mulu, saya males jawabnya gitu loh. Jadi inilah apa yang semangat gitu loh, kerjanya itu yang semangat. Ini udah kerjaan paling enak loh, duduk doang dalam mobil adem. Gimana kerja di orang, ya kan, diomelin. Apalagi yang kerja di luar ruangan panas, gajinya nggak seberapa. Aduh, makanya bersyukur aja itu loh. Jangan sembarangan ke aplikasi itu, yang di offline-in lah, yang di inilah di nego apa segala macam. Jangan kerja yang bener aja. Ini aplikasi ini sangat berharga banget, ini lumbung apa ya penghasilan kita. Jangan kita sembarangan makainya gitu. Sekarang itu lagi banyak yang ke PM karena putus mitra, karena sembarangan makainya, pengen untung tapi malah buntung. Jangan ngikutin temen yang nggak bener lah, ngikutin yang bener-bener aja gitu, yang serius naring gitu. Jangan mencontoh orang-orang yang apa yang nggak bener, karena banyak orang yang menjerumuskan kita, nggak seneng kalau kita itu lebih baik dari dia gitu. Makanya pilih-pilih teman itu penting juga gitu ya. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe, di like, komen, subscribe, dan di share ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.